Halo Kak Dodi. Halo Mbak Sandra. Halo Kak Prima juga nih udah join nih video sama kita. Ya, halo. Halo, mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya mengingat waktu kita ini hanya 1 jam. Iya, salam kenal Pak Prima. Iya, salam kenal Kak Dodi. Ya, teman-teman juga mungkin bisa langsung kita mulai aja. Mungkin dari perkenalan aku dulu. Perkenalkan, nama aku Sandra yang akan menjadi host di webinar kali ini. Jadi webinar ini diselenggarakan oleh sertifikasiku. Nah, sertifikasiku-nya adalah platform pelatihan sertifikasi profesi secara online. Nah, untuk program webinar ini bernamakan BISIK alias Bincang Asik. Jadi di sini kita membahas topik yang santai, yang ringan. Karena kan setiap hari ini kita mungkin teman-teman yang join masih ada yang sekolah nih, jadi kita membahas yang ringan, yang santai, yang seru, tapi juga bermanfaat. Anyway, hari ini webinar kita topiknya tentang investasi untuk generasi milenial. Kan sesuai dengan realita nih, banyak teman-teman mungkin yang ngerasain ketika dapat uang belanja untuk makan, akhirnya lupa nih akhir bulan, tahu-tahu uangnya udah habis gitu aja. Nah, kita sebagai generasi milenial harus pintar untuk mengelola keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan investasi. Pas banget di sini ada kedua narasumber kita, ada Kak Dodi dan Kak Prima yang menekuni di bidangnya sesuai dengan topik ini juga. Halo Kak Dodi dan Kak Prima, apa kabar? Halo Mbak Sandra, kabar Halo baik? Mbak Sandra. Baik, Mbak. Kak Dodi dulu nih, Kak Dodi sekarang lagi sibuk ngapain nih? Nah, sebenarnya mungkin ada yang tahu juga ya kalau saya ini adalah konten kreator, tapi aslinya saya punya pekerjaan tetap sebagai dosen di teknik sipil di salah satu universitas swasta di Jawa Timur, di Surabaya. Nah, jadi ya sekarang ini ya sedang sibuk semester baru, sibuk mengajar secara online, kurang lebih seperti itu. Sambil meluangkan waktu untuk mencoba menciptakan konten-konten edukasi di finansial. Walaupun di rumah tetap produktif ya. Kalau misalkan untuk Kak Prima sendiri ini kesibukannya lagi ngapain sekarang? Kalau saya kesibukannya saat ini itu sebagai corporate lawyer yang review kontrak bisnis itu atau tentang kontrak kerja itu yang berkaitan dengan dunia bisnis perusahaan seperti itu. Dan selain itu juga saya sering juga buat konten atau memberikan edukasi pasar modal untuk di Instagram ya Saham Indonesia ataupun di grup diskusi seperti itu. Oke, jadi ini buat teman-teman semua, aku juga mau kasih tahu ke kalian penjelasan sedikit. Jadi Kak Dodi ini adalah lulusan National Taiwan University of Science and Technology, lalu Institut Teknologi 10 November, dan lulusan Petra Christian University. Lalu Kak Dodi Prayogo ini adalah konten kreator di YouTube dan nama YouTube-nya Dodi Bicara Investasi dengan 36.000 subscriber. Lalu konten kreator di Instagram dan writer di Quora. Apa betul seperti itu, Pak Dedi? Betul. Oke. Nah, untuk Kak Prima sendirinya ialah co-founder Belajar Saham Indonesia, di mana saat ini ia memberikan edukasi investasi saham bersama tim Belajar Saham Indonesia. Dan Kak Prima ini sekarang menjadi corporate lawyer sejak 2010 hingga sekarang. Apa betul seperti itu, Kak Prima? Iya, betul, Mbak. Oke, mungkin sebelum mulai aku juga mau ngingetin nih ke teman-teman semuanya yang udah pada join untuk menyiapkan pertanyaan, atau misalkan kalau misalkan teman-teman semua udah punya pertanyaan, bisa tulis pertanyaannya di kolom Q&A di bawah yang nanti akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja nih sebagai awalan. Kak Dodi ini udah berapa lama sih terjun di dunia investasi, dan alasannya tuh kenapa pas awal mula pengen nyoba investasi deh kayak gitu? Ya, terima kasih Mbak Sandra. Sebenarnya saya sendiri bisa dibilang telat ya terjun di dunia investasi. Jadi saya sendiri lulus kuliah itu tahun 2009, kemudian saya kerja 1 tahun sebelum
Nah, dari 2009 sampai pada akhirnya 2013 tuh ketika saya dapat penghasilan dan ketika studi lanjut kan juga ada kayak semacam diberikan beasiswa ya. Itu tidak saya investasikan. Tapi ya udah masuk tabungan aja atau masuk mana. Nah, saya menikah di tahun 2013 dan kalau tidak salah saya membaca satu buku investasi dan di situ saya memutuskan untuk mengambil tanggung jawab lebih karena satu sudah punya keluarga. Dan yang kedua juga ya yang namanya uang ya kita harus kelola, tidak hanya istilahnya kita cuman taruh aja di tabungan. Nah, saya putuskan waktu itu pertama kali investasi di saham langsung. Jadi total investasi itu sudah sekitar 7 tahun di dunia saham. Kemudian 2017 di peer-to-peer lending, justru baru masuk reksadana di 2018. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Oke. Dari tahun 2009 berarti ya udah mulai melakukan 2000 investasi. 2013, 2009-nya justru Oh ya, harusnya 2013. betul dapat uang dari penghasilan tapi tidak saya investasikan. Telat, dibilang telat, ya juga telat ya karena harusnya ketika awal kerja ya sudah harus investasi. Cuman ya namanya hidup. Berarti udah lama juga ya nih, udah kurang lebih 6 tahun nih di dunia investasi ya. Kalau misalkan Kak Prima sendiri udah berapa lama nih di dunia investasi dan kenapa memutuskan untuk memulai investasi saat itu? Kalau dunia investasi pasar modal itu saya mulai sejak 2018 awal ya. Tapi persiapannya memang sudah cukup lama dari sejak 2010 karena sering dengar berita dari Pak Lo Keng Hong kan dapat dividen miliaran rupiah kayak gitu. Terus juga dulu sering juga beli koran-kontan kan, tertarik ini apa nih rekomendasi buy hold sell ini apaan. Oh rupanya tentang saham kayak gitu. Terus juga waktu itu kan masih banyak mitos-mitos negatif tentang investasi saham di pasar modal kayak gitu. Jadi masih dari keluarga tuh masih jangan invest di saham, beli emas aja kalau punya uang kayak gitu. Jadinya baru mulai 2018 seperti itu. Oke, jadi selama 8 tahun tuh masih mikir dulu ya untuk investasi Maju nggak ya, mundur. gitu ya? Tapi Iya. ya udah siapin ilmunya dulu lah, paling nggak pelajari dulu supaya Hmm. nggak panik kalau invest saham lihat nilai portofolio turun tuh nggak panik kayak gitu. Kayak lagi IHSG belakangan ini kan lagi turun kayak gitu. Oke. Lalu alasannya apa nih? Kenapa akhirnya deh pas tahun 2012 memutuskan ya udah deh nggak usah makin mikir-mikir lagi langsung mulai aja nih investasi. Apa nih yang membuat Investasi itu saya melakukan mulai itu? sejak 2010, cuman kalau untuk saham 2018 kayak gitu baru mulainya 2018 awal karena melihat Oh, ini kayaknya ada potensi yang dari saham ini bisa mengalahkan inflasi yang lebih tinggi nih returnnya dari investasi emas seperti itu. Jadi tujuannya pertama itu mengalahkan inflasi kayak gitu. udah cukup lama juga ya. Oke. Berarti udah cukup lama juga nih ya Kak Dodi dan Kak Prima di bidang investasi. Pas banget nih kan untuk tema kita hari ini. Nah, mungkin kan di sini teman-teman nih rata-rata mayoritas anak milenial nih pasti masih agak bingung juga nih untuk melakukan investasi. Nah, mungkin dari Kak Dodi sendiri langkah-langkah awal apa sih dalam berinvestasi bisa kasih tips nih ke kita nih yang baru mau mulai investasi itu sendiri. Oke, sebenarnya kalau seandainya kita mau mulai investasi, justru saya sarankan pertama ya, kita investasi dulu ke leher ke atas, itu sebenarnya yang paling penting. Karena daripada kita menghabiskan misalnya banyak sekali waktu untuk pelajari teknik-teknik investasi dan sebagainya, tapi justru penghasilan kita tidak bisa improve, itu malah saya disayangkan sekali ya, apalagi kalau kita itu termasuk yang masih muda dan merintis karir. Nah, barulah setelah misalnya kita sudah merintis karir, kita sudah punya penghasilan yang lebih tinggi, kita mungkin berbicara terlebih dahulu, kalau menurut saya sih di dana darurat terlebih dahulu. Maksudnya dana darurat itu adalah dana di mana ketika kita terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita masih bisa survive. Saya ambil contoh misalnya pandemi ini kan ada banyak orang yang di PHK mungkin, omset menurun, mungkin kita dapat pemotongan gaji, tapi dengan adanya dana darurat tadi, kita mungkin bisa survive untuk beberapa bulan. Nah, kalau dana darurat tentu investasinya ya nggak mungkin di saham. Pasti kita investasinya di yang resikonya kecil, misalnya seperti di tabungan, deposito, dan juga reksadana pasar uang. Setelah itu, setelah dana darurat terpenuhi,
kemudian kita juga mulai berinvestasi ke yang jangka-jangka yang panjang. Misalnya kalau sudah punya keluarga, sudah punya anak, nanti kuliah anak misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita bisa mulai masuk ke instrumen investasi yang lebih beresiko, tapi return-nya itu lebih tinggi daripada instrumen investasi yang lain. Contohnya ya seperti misalnya saham, atau mungkin reksadana indeks. Nah, itu kalau dari saya. Jadi start awalnya investasi dulu di pengetahuan, knowledge, kemudian dana darurat, kemudian baru mikirkan yang lebih panjang lagi investasinya. Jadi sebelum kita memulai investasi nih, Terjun, kita harus tahu dulu ya tentang investasi itu apa sih gitu ya. Kita harus memperdalam knowledge kita dulu ya untuk tentang investasi tersebut. Oke, kalau dari Kak Prima sendiri nih, bagaimana nih membuat perencanaan investasi, langkah-langkah awal untuk kita nih kaum milenial untuk memulai investasi? Memulai investasi, kita pertama-tama membuat dulu perencanaan keuangan yang paling sederhana yang bisa kita jalankan kayak gitu. Jadi jangan sampai yang rencana keuangan kita buat sendiri pun kita nggak bisa menjalankannya seperti itu. Kemudian kita juga betul investasi dulu ke kepala ke atas, maksudnya kita investasi ke pengetahuan yang bisa meningkatkan penghasilan kita. Atau kita misalnya menambah penghasilan kita dari misalnya bisnis sampingan seperti jualan online, penulis buku, membuka les online kayak gitu, dan bisnis sampingan lainnya yang bisa menambah penghasilan sehingga membantu kita untuk mengumpulkan dana darurat itu lebih cepat kayak gitu. Jadi kalaupun mau berbarengan dana darurat dan investasi itu oke-oke aja, nggak jadi masalah. Yang penting dibagi aja pos perencanaan keuangannya dari biaya rutin berapa kayak gitu, kemudian pos untuk investasi dan tabungannya seperti berapa persentasenya, dan sisanya untuk hiburan seperti itu. Jadi ada 3 tabungan kayak gitu. Yang pertama untuk tabung dan investasi, yang kedua untuk biaya hidup rutin per bulan, yang ketiga untuk hiburan seperti itu. Porsinya disesuaikan aja masing-masing karena kalau pakai persentase tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda kayak gitu, Mbak. Oke, jadi memang harus ada perencanaan keuangannya terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau anak-anak milenial atau pemula ini kan biasanya kalau mau mulai investasi, nggak mau yang ribet nih. Dia pasti mereka mikir bahwa, aduh nggak mau ribet ya, tapi bisa nggak ya dapat keuntungan gitu. Nah, kalau misalkan untuk pemula nih, untuk milenial, investasi yang pas tuh apa sih? Kayak misalkan saham kah, atau langsung ke reksadana kah, atau emas dulu, atau properti gitu. Menurut Kak Prima gimana nih? Kalau investasi yang pas untuk milenial, pertama-tama kita harus melakukan tes self-assessment diri kita sendiri. Kita ini profil resikonya seperti apa, kemudian dana kelolaan kita berapa, kayak gitu. Nah, barulah dari dana kelolaan kita, profil risiko kita seperti apa, barulah kita bagi portofolio investasinya mau berapa persen ditaruh di reksadana pasar uang, berapa persen mau ditaruh di obligasi, berapa persen mau ditaruh di saham. Tapi memang kecenderungannya kalau memang milenial tuh biasanya profil risikonya agresif karena umurnya masih muda dan masih bisa menunggu hingga 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi saham boleh, tapi utamakan investasi dulu ke ilmu pengetahuan kayak gitu. Baca buku, mau dari video. Jadi semua pengetahuan itu banyak, jadi dipelajari aja semuanya kayak gitu. Karena kalau untuk investasi yang profil risikonya agresif seperti saham itu membutuhkan pengetahuan dan analisis yang cukup mendalam kayak gitu. Kalau masih ragu-ragu, masih takut rugi, ya sebaiknya dimulai dulu dari yang simpel-simpel dan sederhana seperti reksadana pasar uang dan deposito seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Dodi sendiri gimana nih? Kalau misalnya untuk anak milenial yang masih awam banget nih untuk di dunia investasi. Ya, sebenarnya mirip dengan Pak Prima juga ya. Tadi Pak Prima sudah sampaikan seperti itu. Saya mungkin lebih menekankan pada tahun sekarang dan mungkin 7 tahun yang lalu ketika saya mulai investasi, teknologi itu atau aplikasi itu tidak semudah sekarang dulu. Jadi ketika seandainya dulu saya ingat beli saham waktu itu masih satu lotnya 1.000 lembar. Kemudian masih kadang-kadang kita harus telepon ke broker. Nah, kalau sekarang baik aplikasi untuk invest saham, invest reksadana, dan invest instrumen investasi lain, itu sekarang sudah banyak sekali penyedianya yang sudah punya lisensi resmi dari OJK yang menawarkan aplikasi yang user interface-nya itu cukup bagus. Nah, kadang-kadang ketika saya tawarkan ini ke orang tua saya
atau ke teman atau mungkin ke kerabat saya yang lebih tua, mereka kadang-kadang skeptis. Ini perusahaan apa sih fintech baru-baru ini? Maksudnya fintech baru, aplikasi baru, aman atau enggak? Tapi harusnya kita sebagai milenial, kita punya kemampuan untuk searching ya di Google, atau kita lihat review di YouTube, atau kita lihat berita di mana-mana. Jadi yang dulunya membeli saham atau reksadana itu mungkin agak ribet ya, harus datang ke kantor untuk buka pendaftaran. Sekarang kita bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi yang memang didesain untuk milenial. Nah, instrumen investasinya apa? Tadi Pak Prima sudah bahas banyak ya, kurang lebih ya. Nyaris tidak terlalu banyak berubah kalau menurut saya dari 7 tahun yang lalu sampai sekarang. Mungkin bedanya ada beberapa instrumen baru seperti misalnya peer-to-peer lending atau equity crowdfunding gitu ya. Tapi tetap kita harus harus bisa mencocokkan itu dengan satu, toleransi resiko kita tadi. Yang kedua, tujuan investasi kita apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Selama kita secara tepat tahu tujuan investasi kita dan juga tahu kita ini toleransi resikonya seperti apa, saya rasa oke-oke saja. Nah, masalahnya terkadang kita itu merasa kalau kita itu risk taker, maksudnya kita bisa mengambil resiko yang tinggi. Tapi ketika kita invest saham, bilangnya mau 5 tahun, ngelihat IHSG turun, misalnya kemarin turun hampir 2% ya, nggak bisa tidur. Nah, berarti kan maunya beli jangka panjang, tapi kok masih ngeliat fluktuasi harga harian. Nah, itu yang perlu hati-hati sekali ya. Maksudnya kita kadang-kadang overestimate diri kita sendiri. Mungkin tambahan saya itu, Mbak Sandra. Kalau misalkan untuk anak-anak milenial kan mungkin selain memperdalam knowledge investasi nih, tapi mungkin masih ada aja milenial yang takut nih untuk terjebak ke dalam investasi bodong. Nah, untuk Kak Dodi sama Kak Prima ini, pernah nggak sih ngalamin rasa takut ini investasi bodong nggak ya? Terus resikonya apa aja ya? Dan itu gimana sih cara ngatasinnya untuk rasa takut itu sendiri? Mungkin dari Kak Dodi dulu. Oke. Investasi bodong ini sendiri sebenarnya kita bisa tangkal dengan itu tadi ya, ketika kita investasi leher ke atas. Jadi di dalam dunia ini ada yang namanya common sense gitu. Jadi kalau seandainya kita merasa tidak masuk akal, ya harusnya kita berhati-hati bukan malah tergiur. Dan harusnya ya yang namanya hukum ekonomi high risk high return, low risk low return itu harusnya ada. Ketika kita ditawarkan oleh teman kita atau siapapun itu suatu instrumen investasi yang return-nya itu kurang masuk akal, misalnya 10% per bulan atau 30% per bulan, tapi ketika kita tanya resikonya apa, terus dia bilang tidak ada, bahkan menunjukkan foto-foto, saya sudah dapat mobil loh, saya sudah dapat sepeda motor loh, harusnya kita malah tambah hati-hati. Itu kalau misalnya common sense orang yang maksudnya masuk akal ya, harusnya kita tambah hati-hati. Bukan malah tambah kita tergiur. Dan kita sebagai orang milenial bisa dengan cepat kok kita cek misalnya di Satgas Waspada Investasi OJK, apakah investasi ini investasi bodong atau tidak. Jadi sebaiknya greed kita itu harus kita atur. Kalau ada sudah hal-hal yang sudah tidak masuk akal, ya udah berarti itu lebih baik kita nggak usah masuk deh gitu. Itu kalau menurut saya. Oke. Tapi dulu pas awal-awal memulai investasi, Kak Dodi ini pernah nggak sih takut, ini investasi bodong nggak ya? Atau pas saat itu Kak Dodi ini udah langsung searching sebelum memulai investasi tersebut? Nah, menariknya karena memang saya itu kan 2010 kan sudah dilanjut sampai 2015 ya. Saya tipikal orang yang ketika mau masuk di investasi itu harus setidaknya harus riset dulu. Jadi tidak mau sekedar coba, tapi saya riset dulu, mungkin baca blog, review di YouTube, atau mungkin baca buku, artikel, dan sebagainya. Kalau memang dirasa ini make sense, dan ini juga maksudnya dilindungi oleh badan hukum yang ada, ya saya putuskan untuk masuk. Tapi kalau seandainya ini tidak, ya berarti ya lebih baik saya tidak masuk lah. Biarkan saja yang lain merasakan keuntungan yang berlipat-lipat itu. Saya tidak memikirkan itunya, saya mikirkan lebih ke arah resikonya. Gitu. Sampai sekarang untungnya belum pernah masuk ke investasi bodong, kalau saya sendiri. Oke. Kalau dari Kak Prima sendiri gimana nih untuk investasi bodong tersebut? Kalau dari saya sendiri itu tidak pernah terjebak investasi bodong.
Tapi kalau keraguan untuk mulai investasi itu seperti yang saya ceritakan di awal, itu saya masih maju mundur untuk investasi saham, kan masih dari pihak keluarga sendiri masih bilang jangan beli saham, beli emas saja kayak gitu, lebih aman, pasti naik terus tiap tahun. Jadi saya perhatiin juga saham bisa memberikan return yang bisa mengalahkan inflasi. Jadi ya saya membaca lebih dalam lagi tentang investasi saham itu apa, bagaimana cara menganalisanya, mengatur portofolio yang seperti apa, gimana cara meminimalisir risikonya. Oh, ternyata masih banyak yang harus dipelajari, mulai dari laporan keuangan dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kalau kita ingin menghindari gimana sih cara menghindari investasi bodong, saya sependapat dengan pendapatnya Pak Dodi. Mungkin saya menambahkan sedikit-sedikit aja ya. Pertama, ya pasti kita memastikan investasi tersebut memiliki izin dari otoritas yang berwenang, seperti otoritas jasa keuangan kalau produk pasar modal, dan Bapepti. Bapepti itu sebenarnya tentang perdagangan, bukan investasi sih menurut saya. Nah, kalau tidak diatur oleh dua lembaga itu, sebaiknya tidak diinvestasikan. Kedua juga, hindari juga investasi yang dia mewajibkan membernya untuk top up terus-menerus uang, kayak gitu. Terus juga mewajibkan merekrut member baru. Jadi, itu ciri-ciri yang ini sebenarnya harusnya kan nggak perlu merekrut member baru kayak gitu, terus juga nggak perlu top up terus menerus uang, karena kebebasan bagi investor untuk menentukan kapan mau dia invest, kapan mau dia jual, kapan mau dia simpan. Jadi nggak ada kewajiban bagi kita kayak gitu, kita sebebas kita aja mengatur sesuai rencana keuangan kita. Dan memang yang paling utama investasinya returnnya harus logis kayak gitu, jangan tergiur dengan imbal hasil yang tinggi tanpa ada perlu belajar investasi, dan diklaim tanpa risiko, itu benar-benar apa tanda merah kayak gitu untuk investasi yang tidak beres kayak gitu. Oke, nah dari cerita Kak Prima tadi kan keluarga sempat menentang keinginan Kak Prima ya untuk terjun di dunia investasi saham ini. Disuruhnya beli emas dulu kan. Nah ini gimana sih cara Kak Prima untuk meyakini keluarga Kak Prima sendiri? Karena sebenarnya saya nggak ngeyakinin keluarga sendiri sih, karena uang penghasilan saya, jadi saya sisihin aja sendiri, mulai sendiri, nggak bilang orang keluarga deh, ya udah yang penting kalau rugi saya tanggung sendiri, nggak nyalahin orang lain, nggak ribet-ribet. Pokoknya kalau lihat floating loss juga ya bodo amat, yang penting saya udah analisa, saya percaya analisa yang saya buat sendiri kayak gitu sih. Yang penting yakin dulu ya Ya, dalam yakin hatinya dulu. ya. Yang penting yang Oke, dipakai itu uang yang kita memang rela untuk, ya untuk di atas 5 tahun kayak gitu. Memang kita nggak bakal ganggu-ganggu uang ini. Jadi ya bodo amat dengan pergerakan harga pendek kayak gitu. Yang penting kita yakin pada akhirnya dia akan mengikuti fundamental perusahaan itu sendiri kayak gitu. oke. Jadi Kak Prima ini memang dari penghasilan sendiri ya untuk Ya. memulai awalnya. Nah, ngomong-ngomong tentang penghasilan nih, kan anak-anak milenial nih banyak yang bingung nih untuk memulai investasi dengan gajinya yang masih UMR. Nah, menurut Kak Dodi dan Kak Prima ini sebaiknya tuh disisihkan berapa persen sih dari gajinya mereka itu? Mungkin dari Kak Prima dulu. Eh, itu kan tergantung dari biaya hidup rutin per bulan. Kemudian jadi tergantung rencana keuangan masing-masing ya. Jadi nggak ada patokan berapa persen, tapi paling nggak disisihkan untuk tabungan dan investasi itu range-nya 10% dari penghasilan, sampai dengan batasnya yang nggak nggak ada batas maksimal. Yang penting bisa kebutuhan post living ke biaya rutin per bulannya itu juga terpenuhi kayak gitu. Jadi nggak mengganggu pos-pos yang lainnya yang untuk biaya rutin per bulan seperti listrik, makan, biaya sekolah, kredit pembayaran rumah, kredit mobil kayak gitu, dan juga untuk hiburan. Nah, kalau untuk UMR sendiri, saya lebih menyarankan tadi investasikan dulu untuk menambah, gimana sih cara menambah penghasilan kayak gitu. Apakah dari bisnis sampingan atau investasi skill yang baru, investasi leher ke atas seperti itu. Oke. Dari situlah baru kemudian dananya dikumpulkan untuk dana darurat dan untuk investasi dan tabungan seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Dodi gimana nih? Ya, pasti jawabannya adalah sebanyak-banyaknya yang kita bisa alokasikan untuk investasi. Baik investasi tadi seperti yang Pak Prima bilang untuk meningkatkan penghasilan dengan cara kita baca buku atau ikut seminar atau workshop atau apapun ya, dan juga investasi yang untuk pos-pos kita yang lain. Nah, permasalahannya kadang-kadang tiap orang itu kita tidak tahu mereka punya penghasilannya berapa, dan juga pengeluaran ini yang bisa berbeda-beda tiap orang, karena
ada orang yang mungkin sudah punya keluarga pada saat muda, ada yang misalnya belum, ada yang perlu ada tanggungan orang tua, ada yang mungkin tidak, ada yang misalnya sudah terlanjur banyak nyicil mobil, motor, dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya kita harus pilah-pilah lagi ya. Jadi di pengeluaran itu mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang benar-benar keinginan. Nah, yang bisa kita tekan ya tentu saja kalau seandainya kita mau menekan kebutuhan, berarti kita menekan lifestyle. Maksudnya kalau seandainya kita biasanya makan nasi 4 sehat 5 sempurna, masa kita kurangin lauknya cuma jadi telur gitu, atau jadi cuma tempe aja, nasi sudah gitu kan enggak. Kan agak susah kalau kita menekan sampai segitu. Yang bisa kita tekan tuh harusnya di keinginannya kita. Keinginannya kita itu sebenarnya simple. Misalnya saya ingin beli HP dengan merek yang terkenal edisi yang terbaru. Mungkin itu bisa kita tekan. Harusnya HP kita itu dulunya suka gonta-ganti 2 tahun sekali, mungkin kita bisa jadikan 3 tahun sekali. Mungkin kalau dulunya kita suka gonta-ganti sepeda motor, sekarang bisa jadi sepeda motor yang kita yang tidak terpakai tadi, yang memang benar-benar keluarga lain juga tidak terpakai, kita jual. Atau kita coba untuk hidup minimalis, tidak terlalu suka beli banyak barang yang tidak esensial. Nah, yang bisa ditekan kalau dari pengeluaran menurut saya adalah yang keinginan. Kalau yang kebutuhan itu agak susah ya, karena membuat hidup kita juga sengsara. Selain itu yang kedua ya sama tadi, kita tingkatkan penghasilannya kita. Sehingga apabila, rumusnya simpel sih, apabila kita dapat penghasilan, kita kurangi dengan pengeluaran, ada surplus itulah yang kita investasikan. Entah di pos-pos yang ada. Apakah pos untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan jangka pendek ya pasti tahu investasinya yang resikonya rendah, seperti di deposito atau reksadana pasar uang. Kalau yang panjang dan toleransi resiko kita memang tinggi, ya kita bisa invest di saham atau di reksadana indeks atau mungkin di properti kalau memang punya keahlian untuk invest di properti. Itu kalau menurut saya, Mbak Sandra. Oke. Nah, tapi kalau misalkan sekarang nih, hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam memilih saham ini untuk investasi? Ini kayak Pak Dodi. Oke, investasi saham ini adalah investasi yang saya nggak tahu kalau Pak Prima ya, tapi kalau saya buat konten tuh paling orang-orang tuh sering nanti-nantikan konten tentang saham. Padahal saham ini cuma satu instrumen dari sekian banyak instrumen investasi. Mungkin banyak yang tertarik dengan return yang tinggi yang bisa didapat dalam berhari-hari atau mungkin dalam sekian jam bisa dapat return yang tinggi, tapi banyak yang maksudnya fokusnya ke situ gitu loh. Nah, kita balik ke basic aja. Kalau menurut saya, ketika saya memilih untuk investasi di saham, kita ingin berinvestasi di perusahaan. Intinya gitu ya, basic di balik saham itu ada perusahaan. Nah, ini basic yang orang-orang tuh mungkin suka lupakan gitu. Kalau seandainya saham itu hanya ada 4 simbol huruf, kemudian harganya bisa naik turun setiap detik. Nah, orang yang sering fokusnya di situ, padahal di balik itu ada perusahaan. Nah, harusnya ketika kita investasi di saham, kita harus investasi di perusahaan yang satu sehat, yang kedua bertumbuh, dan yang ketiga itu adalah di perusahaan yang tidak terlalu mahal. Maksudnya tidak terlalu mahal itu bukan nilai nominalnya misalnya 30.000 atau 40.000 atau investasi saja di saham yang 50 gitu nilainya, bukan. Tapi kita nanti bisa menerapkan prinsip-prinsip valuasi untuk kita bisa nilai apakah suatu saham itu dijual di bawah nilai wajarnya. Nah, sama seperti kita membeli barang apapun ya, misalnya ada yang hobi koleksi jam tangan gitu atau koleksi rumah. Misalnya jam tangan sebagus apapun kalau dijual di harga sangat amat tinggi, maka ya dia susah untuk naiknya karena kita beli di harga yang sangat tinggi sekali. Sama dengan properti mau lokasinya sebagus apapun, kalau kita beli di harga yang sangat amat tinggi, ya bukan investasi yang bagus. Jadi kalau saham menurut saya kita analisa dulu perusahaan itu seperti apa kinerjanya, prospek bisnisnya, kita baca laporan keuangannya supaya tahu dia itu sehat atau juga bertumbuh, dan yang terakhir kita cek apakah valuasinya mahal atau murah. Itu kalau saya dalam memilih saham. Oke. Kalau dari Kak Prima gimana nih? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih saham untuk investasi? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih saham untuk investasi, kalau dari saya, pertama paling nggak saya perhatikan dari
keuntungannya gimana, laba bersihnya pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Jadi CAGR-nya berapa gitu. Kemudian yang perhatikan kemudian adalah bagaimana kondisi hutangnya. Apakah hutangnya masih dapat di-cover oleh laba operasionalnya. Kemudian dari sisi cash flow, apakah arus kas operasionalnya itu bisa mengcover dari arus kas investasi. Nah, kemudian baru seperti yang terakhir oleh Pak Dodi jelaskan tadi, itu mengenai valuasi. Kita menggunakan metode valuasi, apakah harganya ini boleh dikatakan cukup terdiskon dari historisnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung ke sesi Q&A aja kali ya. Ini udah banyak banget yang tanya. Kayaknya teman-teman yang join pada ini banget nih. Senang sama narasumbernya karena pertanyaannya banyak banget. By the way, nanti untuk teman-teman semua yang pada join, seperti biasa, tiap minggunya di webinar sertifikasiku selalu mengadakan kuis yang berhadiah voucher senilai Rp500.000 untuk pembelian pelatihan di sertifikasiku.com. Pelatihannya yaitu ada sertifikasi analisis efek RSA atau sertifikasi manajemen resiko atau CRA. Nanti jawabannya bisa dijawab di DM Instagram kita, yaitu pertanyaannya adalah, menurut teman-teman semua, seberapa penting sih investasi untuk teman-teman semua nih dan alasannya kenapa? Nanti untuk pemenangnya akan aku pilih 5 orang pemenang dengan jawaban yang paling terbaik. Nah, langsung ke Q&A aja nih. Aku bacain mungkin dari anonim nih. Anonim. Oke, aku mau ngasih tahu, mau nanya nih. Investasi kan ini ada trading sama investasi ya. Ini perbedaannya apa sih, dan menurut kakak nih prefernya kemana dan alasannya kenapa? Mungkin dari Kak Dodi dulu kali ya. Oke, jadi kalau menurut saya perbedaannya jelas beda sekali ya. Kalau menurut saya saham itu memang bisa dipandang sebagai dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah ya kita yang saya tadi dan Pak Prima ceritakan, kita mau investasi untuk jangka panjang. Yang namanya investasi itu, kalau misalnya di saham, ya berarti kita harusnya tidak aktif. Maksudnya tidak aktif itu kita serahkan ke manajemen untuk mengelola perusahaan. Kita percayakan dari hasil analisa kita, manajemennya terus-menerus mencetak laba gitu di setiap tahunnya, membagikan dividen ke kita, dan seterusnya. Sehingga karena kita itu mindset-nya adalah 5 tahun ke atas, maka harusnya pergerakan di 1 bulan, 1 tahun, 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 2 tahun sekalipun tidak menjadi concern kita, kecuali kalau kita mau membeli dan mau menjual ya. Maksudnya membeli itu kita punya target perusahaan yang mau kita beli dan harganya itu ternyata di bawah harga wajarnya yang sesuai kita terapkan ya, baru kita ngelihat harganya. Tapi ketika kita sudah membeli, ya harusnya kita diam. Kita duduk diam, kita duduk manis, kita tidak terlalu lihat apa-apa. Saya yakin selama perekonomian Indonesia bisa recover, perekonomian dunia bisa recover, saham-saham yang bagus itu akan kembali harganya ke nilai wajarnya. Itu kalau menurut saya. Nah, kalau trading itu sedikit berbeda. Kalau investasi itu kan kita pasif. Kalau trading itu kalau menurut saya adalah aktif. Jadi trading itu semi-semi bekerja. Paham ya? Jadi kita lihat aja trading yang lain selain saham. Misalnya kita trading produk-produk di marketplace, kita trading masker, trading hand sanitizer, trading HP, trading mobil, kan jual beli, itu perlu aktif, perlu beli barang, kemudian kita jual barang. Nah, ada beberapa teman kita yang memang dikaruniai kemampuan untuk bisa menganalisa tren atau memprediksi pergerakan harga dalam jangka pendek. Kalau menurut saya, apabila mereka memang sudah seprofesional itu, ya silahkan trading. Tapi menurut saya itu sesuatu hal yang sangat susah, dan menurut saya kemungkinan berhasilnya tidak akan 100%. Mungkin 60% aja sudah bagus, 70% aja sudah bagus gitu. Dan itu menurut saya, ini pribadi saya ya, saya akan lebih sukses mungkin ya kalau trading misalnya masker atau sanitizer di marketplace daripada trading saham. Itu kalau menurut saya fokus aja kerja. Pekerjaan asli saya sebagai dosen, saya meningkatkan publikasi saya mengajar, sehingga saya nanti bisa dapat award atau naik level gitu, misalnya ke guru besar gitu ya, kan goal dari dosen adalah ke guru besar. Saya serahkan manajemen dari perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu yang menurut saya, pendapat saya. Tapi bagi teman-teman yang memang suka ngelihat running trade,
suka merasakan adrenalin dari naik turunnya saham, dan mungkin sama seperti di TV itu ya, kan ada game bridge atau poker ya, di mana kita bermain dengan probabilitas, dengan pattern, dengan apa. Kalau suka itu, silakan aja. Kalau memang dirasa trading itu bisa menggantikan istilahnya, atau bisa menghasilkan profit yang konsisten, meskipun menurut saya itu susah. Gitu menurut saya. Oke. Nah, untuk pertanyaan untuk Kak Prima nih, ada yang tanya lagi nih teman-teman. Untuk tujuan dana pensiun ini, apakah lebih baik investasi saham atau reksadana indeks aja nih? Terus alasannya kenapa? Untuk mempersiapkan dana pensiun, itu dikembalikan kepada profil risiko kita. Pertama-tama, apakah kita profil risikonya agresif, kemudian moderat atau konservatif. Kemudian masa untuk mempersiapkan pensiun kan ada yang 10 tahun, ada 20 tahun, jadi tergantung berapa lama lagi masa pensiunnya, kayak gitu. Baru disesuaikan dengan instrumen investasinya. Kalau apakah saham atau indeks. Jadi tergantung waktu kita untuk menganalisa saham. Kalau kita mempunyai waktu yang cukup untuk menganalisa saham, itu sebaiknya kita memilih sendiri sahamnya, meracik portofolio sahamnya, mau beli saham apa saja untuk disimpan. Karena itu akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita membeli reksadana indeks atau ETF tadi. Karena ETF reksadana indeks itu berarti dia basisnya mengacu ke indeks. Jadi berapapun return dari indeksnya itu sama seperti yang akan kita terima, seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita balik ke Q&A lagi. Ada yang nanya nih khusus untuk Pak Dodi. Pak Dodi, saya mau tanya, bagaimana cara investasi dengan modal kecil tapi ingin penghasilannya besar? Nih, anak-anak milenial banget nih maunya kayak gini. Ada nggak sih ini investasi yang kayak gini? Oke. Kita berbicara secara data historis saja ya. Kalau seandainya IHSG itu sepengetahuan saya nilai 100-nya, angka IHSG dibuka di nilai 100. Itu kalau saya cek di Google itu tahun 1982. Nah, kalau kita lihat IHSG pada saat ini saya nggak ngikuti hari ini berapa, 4.900 mungkin ya. Itu kalau kita cek compounding annual growth rate-nya atau pertumbuhan nilainya dari 100 ke 5.000 selama 38 tahun, itu rata-rata keuntungannya adalah pertumbuhannya adalah 11% per tahun. Jadi itu adalah mindset yang kita lihat. Kalau seandainya kita investasi saham jangka panjang, kurang lebih sekitar 11% per tahun. Apabila kita bisa meracik portofolio sendiri seperti yang tadi Pak Prima bilang, di mana kita bisa mengalahkan indeks, kita tinggal lihat berapa persen kita bisa mengalahkan indeks. Misalnya, let's say kita ambil 3% di atas indeks, berarti rata-rata investasi kita adalah 14% per tahun. Nah, apabila modal kecil, agak susah kalau seandainya kita investasi di saham maupun di reksadana, karena dia itu adalah pengali, bukan penjumlah ya. Jadi kalau seandainya modal 100.000, return-nya 14%, ya cuma jadi 114.000. Makanya kalau menurut saya, kalau seandainya modal kecil, supaya bisa dapat hasil yang besar, itu justru lebih bisa dengan cara kita itu dagang, ataupun mungkin kita punya bisnis kecil-kecilan, di mana kalau saya sempat lihat podcast-podcast, ada yang wawancara salah satu founder dari kopi kekinian ya, nggak sebut brand ya, dia bisa cerita kalau ketika dia beli buka stand, dia cerita 4 bulan sudah balik modal. Nah, berarti kan return-nya sudah 100% lebih gitu. Nggak sampai 1 tahun sudah 100% lebih. Nah, menurut saya kalau seandainya kita bisa entrepreneur, ya kita entrepreneur aja. Tapi tetap sama, entrepreneur bisa ada resiko ya. Saham itu tergantung dari modal yang kita tempatkan. Semakin besar modal yang kita tempatkan, let's say misalnya 100 juta, maka 14%-nya ya kerasa, 14 juta. Tapi kalau modal kita 100.000, 14%-nya ya cuma 14.000. Nah, itu plus dan minusnya dari kita investasi di saham. Kalau ada yang bisa menjanjikan dilipat, investasi yang bisa ngelipat dalam waktu 1 bulan, nah itu hati-hati. Mungkin itu investasi bodong. Milenial jangan sampai ketipu tawaran-tawaran investasi yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Oke. Jadi teman-teman nih harus banyak ini ya, searching dulu ya, supaya nggak kena investasi bodong. Harus pinter-pinter nih cari tahu berapa persennya. Nah, untuk Kak Prima, masih di Q&A nih ada yang nanya dari Jose Melianto.
Bagaimana strategi money management, portfolio management, dan risk management yang kakak lakukan selama berinvestasi di pasar saham? Portfolio manajemen, risk manajemen. Iya. Kalau bicara mengenai saya untuk menerapkan strategi money management, ketika saya menerapkan misalnya saya ingin memiliki dari total portofolio saya 20% kayak gitu untuk saham, katakan saham X ya. Jadi saya membagi pembelian saya menjadi 4 kali kayak gitu. Jadi setiap kali pembelian awal saya, ketika saya melakukan pembelian awal itu berarti dari 20% saya beli dulu 5%, kemudian ketika harganya turun 10% baru saya beli lagi kayak gitu. Kemudian turun 10% lagi baru saya beli lagi gitu. Jadi itu strategi money manajemennya. Ketika membahas tentang portfolio management, itu saya menggunakan portofolio yang cukup dikatakan moderat ya. Jadi 50% saham-saham yang terkenal, 50% lagi saham-saham yang saya anggap fundamental yang baik, tapi masih belum terkenal di masyarakat seperti itu. Risk manajemennya itu berarti saya melakukan diversifikasi ke sejumlah saham kayak gitu yang saya pegang. Oke. Oke, balik lagi nih. Ngelihat sekarang nih lagi pandemi ya, ada pemberlakuan PSBB, terus akhir-akhir ini nih dari indeks harga saham gabungan IHSG kan mengalami penurunan nih akibat pandemi ini. Nah, bagaimana sih pandangan kakak terhadap fenomena ini dan ada nggak sih saran investasi di kala pandemi kayak gini? Mungkin dari Kak Dodi dulu. Oke, jadi ketika pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita harus cek kembali apakah memang satu dana darurat kita sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, barulah kita bicara yang tadi saham ya, dan juga investasi-investasi yang jangka panjang. Nah, kalau kita bicara spesifik tentang saham, kalau menurut saya justru pada saat pandemi ini ini kalau menurut saya ya, mungkin bisa beda nanti dengan Pak Prima, kita fokusnya ke perusahaan-perusahaan yang market cap-nya besar. Perusahaan-perusahaan kalau misalnya kita bilang istilahnya adalah blue chip, di mana dia itu market leader dan di sektor-sektor yang tidak terlalu kena dampak dari pandemi. Kalau menurut saya justru itu menawarkan peluang karena ketika pandemi ini rata-rata harga saham itu semuanya turun, mau perusahaan yang bagus mau perusahaannya jelek, rata-rata turun. Meskipun turunnya memang bisa beda-beda ya. Ketika perusahaannya itu ada yang sampai gagal bayar obligasi, bahkan turunnya sampai ke 50 atau disuspend oleh BI. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan bagus yang mungkin kinerjanya pada saat ini turun, tapi kita yakin ketika ekonomi sudah pulih, maka kinerjanya akan balik kembali. Nah, menurut saya disitulah saatnya kita untuk investasi. Kenapa? Karena kita bisa dapat di harga yang mungkin dalam 5 tahun terakhir kita tidak pernah melihat harga suatu perusahaan blue chip tadi itu di harga selevel ini. Nah, itu yang kita bisa gunakan. Tapi tetap yang pertama, membeli pada saat pandemi ini berarti kita berurusan dengan volatilitas. Apakah kita siap ketika kita beli, besoknya harganya turun 5%? Saya pernah membeli suatu saham perusahaan blue chip yang market cap-nya cukup besar, dan semua orang sudah tahu apa perusahaan blue chip tersebut. 3 kali pembelian di 3 hari, auto reject bawah semua, minus. Ketika saya beli pertama minus 7%, beli lagi minus 7%, beli lagi minus 7%. Tapi ketika kita merasa kelihatannya salah, kenapa kok saya paksakan untuk beli padahal turun? Tapi ketika kita berani untuk terlihat salah di masa pendek, jangka pendek, kita akan menang di jangka panjang. Karena saya bukan tipe orang yang memilih saham di bottom, atau menebak harga-harga bawah gitu. Itu menurut saya pekerjaan yang amat mustahil untuk bisa menebak harga di bawah. Jadi kalau menurut saya ketika diskonnya sudah cukup, saya invest. Kalau seandainya memang turun lagi, kalau ada uang ya saya invest lagi. Intinya seperti itu. Itu kalau dari saya. Kalau dari Kak Prima gimana nih? Lagi pandemi kayak gini yang cocok investasinya apa? Jadi balik lagi setuju dengan penerawannya Pak Dodi, itu pertama-tama kita mengecek dana darurat kita seperti apakah sudah aman atau tidak, barulah kita melihat apakah kita ingin menghasilkan return yang biasa-biasa saja atau yang ingin mengalahkan indeks. Jadi ketika kita ingin menghasilkan return yang biasa-biasa saja, maka kita pilihannya adalah saham-saham yang sudah terkenal dan market cap-nya besar seperti saham-saham blue chip seperti itu. Dan komposisinya juga tergantung dari profil risiko dari teman-teman sekalian.
Kemudian juga bisa memilih dari saham second liner itu mengejar dari yang dikatakan capital gain dari ketika kita memilih saham second liner yang memberikan margin of safety yang cukup. Margin of safety itu adalah selisih dari harga nilai intisari saham dengan harga pasar kayak gitu. Nah, ketika sudah memiliki margin of safety cukup ya kita tinggal keep dan simpan. Dan ketika sudah mendekati dengan harga nilai intisarinya kita bisa take profit atau menjual seperti itu untuk mencetak keuntungan. Jadi balik lagi kita tujuan investasinya tuh apakah menghasilkan return yang biasa saja atau kita ingin mengalahkan indeks. Jadi kayak gitu. Kalau untuk saham-saham yang dipilih, tentunya saham-saham yang dampak bisnisnya itu masih boleh dikatakan tidak terlalu terdampak dari COVID-19 dan masih profesional. Kalau sektor bisnisnya terdampak parah dari COVID-19 ini sehingga mengalami rugi bersih, terus kemudian operasional bisnisnya nggak bisa jalan, itu sebaiknya dihindari sektor-sektor seperti itu. Misalnya penerbangan seperti itu. Jadi dihindari saja. Yang untuk saham-saham yang boleh dilirik itu perbankan khususnya perbankan Bank Hukum 4 itu bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, kemudian saham-saham consumer goods kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa analisis lebih mendalam kapan mau dibelinya seperti itu. Oke, jadi walaupun pandemi gini, teman-teman semua masih bisa ya untuk melakukan investasi dan nggak usah takut. Betul ya, Kak Dodi dan Kak Prima? Betul. Iya, betul. Oke, mungkin karena waktu kita sudah mendekati 1 jam nih, terima kasih untuk Kak Dodi dan Kak Prima atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu bareng kita nih, bermanfaat banget. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Dodi dulu nih. Kalau dari saya, yang namanya pandemi ini tentu sesuatu yang yang cukup sedih ya. Kita bisa ada beberapa mungkin kehilangan sanak saudara dan sebagainya. Ada juga yang perekonomiannya terganggu. Tapi di balik kesusahan biasanya ada kesempatan. Jadi sebagai kita apabila memang salah satu bagian dari orang yang berkecukupan, yang masih bisa bekerja dan masih bisa mendapatkan penghasilan dan masih nabung untuk investasi, kalau menurut saya justru jangan takut untuk kita bisa investasi, karena kesempatan pada saat ini itu di berbagai macam instrumen investasi itu sangat banyak. Tadi kita ambil contoh aja saham atau misalnya reksadana indeks. Kita bisa juga lihat instrumen misalnya properti. Banyak juga beberapa properti yang dijual murah karena ada beberapa orang yang memang sedang turun perekonomiannya sehingga dia butuh uang dan jual. Nah, kita coba untuk manfaatkan momen-momen seperti ini kalau memang kita salah satu bagian dari orang yang punya kelebihan gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, untuk Kak Prima mungkin ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman semua yang udah join. Untuk teman-teman yang udah join kesempatan kali ini, kami dari Badan Saham Indonesia juga mengadakan edukasi investasi saham yang webinar. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram Badan Saham Indonesia, itu bisa ikutan kayak gitu. Kemudian juga pesan saya juga jaga kesehatan untuk teman-teman sekalian, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini berakhir kayak gitu sih. Kayak gitu Mbak Sandra. Oke, nah buat teman-teman semua nih yang udah pada join, yang pengen nambah pengetahuan tentang saham, investasi, kan kita sebelum memulai investasi harus tahu knowledge-nya dulu nih. Nah, teman-teman bisa follow Instagram-nya Kak Dodi, dodi.prayogo ya Kak. Lalu atau bisa ke YouTube-nya juga, di-subscribe jangan lupa. YouTube-nya adalah Dodi Bicara Investasi. Dan teman-teman juga yang mau belajar saham bisa cek di Instagram-nya Kak Prima di Belajar Saham Indonesia. Mungkin ada lagi tambahannya Kak Prima atau Kak Dodi? Dari Kak Prima dulu ada? Cukup Mbak Sandra. Cukup. Dari Kak Dodi? Cukup. Terima kasih juga buat sertifikasiku yang sudah mengundang kami berdua di sini. Sehingga mungkin bisa berbagi apa yang kami punya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang udah pada join. Semoga kita semua tercapai nih tujuan finansialnya. Terima kasih banyak Kak Dodi, Kak Prima. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang join juga jangan lupa link formulir absensi untuk mendapatkan sertifikatnya. Dan di sertifikasiku ini, oh ya teman-teman juga jangan lupa untuk jawab pertanyaan yang tadi ya di DM Instagram sertifikasiku. Pertanyaannya, kenapa sih investasi itu penting menurut kalian semua dan alasannya kenapa?
Jawab di DM Instagram sertifikasiku dengan hashtag kuis sertifikasiku, dan akan dipilih 5 orang pemenang dengan jawaban paling menarik. Selain itu, sertifikasiku setiap minggunya untuk di hari Jumat akan mengadakan webinar-webinar yang seru tentunya, dengan narasumber yang berbeda dan host yang berbeda pula. Nah, untuk webinar minggu depan, kita akan ngebahas tentang reksadana. Jadi teman-teman nih yang pengen lebih mendalami lagi nih tentang reksadana bisa ikut webinar di minggu depan. Nah, untuk teman-teman juga yang join nih, kalian beruntung banget karena kalian bisa mendapatkan voucher senilai Rp250.000 untuk membeli pelatihan di sertifikasiku.com dengan kode voucher sertifikasiku 250. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk membeli pelatihan mahir menjadi agen penjual reksadana atau ilmu wajib investasi di pasar modal. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Kak Dodi, Kak Prima, dan teman-teman semua. Stay safe dan jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Bye. Dah.